Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terhitung mulai kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengurangi jumlah siswa yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah dari 100% menjadi 50%. Kebijakan tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat mengizinkan daerah status PPKM level 2, termasuk Jakarta untuk menjalankan PTM 50% di tengah lonjakan kasus COVID-19. Pemirsa, maksud kami mulai hari ini, pemerintah akhirnya merespon usulan Pemprov DKI Jakarta yang meminta untuk menutup sementara pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% selama 1 bulan ke depan. Usulan tersebut dilayangkan Pemprov DKI ke pemerintah pusat lantaran angka penyebaran COVID-19 di Jakarta mengalami peningkatan signifikan selama beberapa hari terakhir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, jika Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini secara resmi mengurangi jumlah siswa yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah dari 100% menjadi 50%. Kebijakan tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat mengizinkan daerah status PPKM level 2, termasuk DKI Jakarta untuk menjalankan PTM 50% di tengah lonjakan kasus COVID-19. Diskusi rundingan dengan pemerintah pusat akhirnya diputuskan, kami sudah bersurat juga, komunikasi lisan juga, diputuskan 50%. Ya. Kita akan coba dulu 50%. Itu mulai besok, Pak? Mulai besok. Artinya usulan dari DKI ditolak dong, Pak, sama Pak Luhut? Iya, bukan ditolak, ini kan diskusi. Kamu di rumah sama orang tua kan mintanya banyak. Masa mau semua dipenuhi? Ya bertahap ya, ada tahapan-tahapannya ya. Ada diskusi. Semua ada plus minus, yang penting semua dirumuskan bersama, didiskusikan bersama, dan keputusan ada di pemerintah pusat, kami patuh dan taat. Pak, 50% itu maksudnya gimana, Pak? Ya setengah kelas dong. Yang nanti diatur, libur. Nanti Diknas, ya Dikbud yang mengatur. Pemirsa, 4 kepala daerah aglomerasi ibu kota sepakat untuk menghentikan pengajaran tatap muka atau PTM karena semakin meningkatnya penyebaran varian Omikron. Para kepala daerah khawatir jika PTM tetap dipaksakan 100% akan semakin banyak siswa dan tenaga pendidik yang terpapar. Ya, kita sudah mengambil langkah-langkah kayak misalnya di kota Tangerang tuh pendidikan PJJ-nya kan semua sudah didorong PJJ ya. Terus kantor-kantor juga WFH. Terus juga sekarang kita lagi percepatan booster. Kemarin saya bahas dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Dinas Kominfo, kita lagi mengembangkan optimalisasi aplikasi Sigacor Siaga Corona. Insya Allah menjadi sebuah solusi untuk kami mengeluarkan kebijakan tentang masalah penghentian. Kenapa penghentian? Karena memang sudah level 4 kalau asesmen Kementerian Kesehatan. Depok sudah level 4 bersama Kota Bekasi. Kalau level 4 sesuai dengan SKB 4 Menteri sudah 0, PTM tidak ada. Hah? Di dua minggu yang lalu sebetulnya asesmen Kementerian Kesehatan sudah level 3. Tapi Inmendagrinya masih level 2. Sekarang sudah level 4. Ya, yang ini membuat kami menggesa supaya surat kami segera direspon. Ya, kami tidak menunggu dari pusat. Saya hanya sampaikan kepada Pak Gubernur setuju karena kondisinya sudah mendesak. Apabila tetap berjalan PTM ini maka akan menimbulkan lonjakan klaster keluarga dan perkantoran. Ya, sebagai contoh, beberapa kepala dinas anaknya terpapar ketika kegiatan PTM. Ya, ini kan kemudian menimbulkan potensi untuk lonjakan di kantor. Dari sampel yang ada itu untuk anak SD itu tingkat duplikasinya 4% ya, anak-anak SD yang terkonfirmasi. SMA itu lebih besar lagi, sekitar 8%. Dan dari 5.000 itu hampir 500-nya 10%-nya adalah tenaga pendidik dan anak-anak sekolah. Ya, jadi artinya sudah cukup luar biasa. Ya, jadi artinya bahwa memang ada upaya kita adalah bagaimana kita meminimasi terkait dengan penyebaran ini. Kita kan bukan dalam konteks melanggar ya, tapi karena memang melihat kondisional yang ada di lapangan, inilah yang kita hadapi. Tapi udah berkirim surat ke 4 Menteri? Hari ini kita berkirim surat ya. Hari ini ya Pak? Ya. Sementara itu sejumlah warga berpendapat masih digelarnya pembelajaran tatap muka 100% menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Masyarakat pun berharap pemerintah dapat mengkaji ulang pelaksanaan PTM di tengah gelombang ketiga dan merebaknya varian Omikron.
Agak sedikit khawatir karena kan saya juga ada adik perempuan. Jadi mungkin juga agak khawatir karena takut ya karena lagi naik takut terinfeksi juga. Karena sekarang lagi meningkat ya apalagi semakin tinggi melonjaknya lebih baik sih ditiadakan dulu pertemuan tatap mukanya. Udah rasa kita pengen sekolah, pengen ketemu teman, pengen ngobrol ya kan, pengen belajar secara langsung sama guru. Tapi kalau kondisi kayak gini terus, apalagi kalau setiap ada variasi baru virus, kita nggak bisa lagi terus-terusan kayak gitu. Pasti kan kayak ngerasa kok sekolah tapi kita nggak bisa tatap muka gitu. Kalau aku berharap sekarang menahan diri dulu sampai kondisinya stabil, jadi kita tatap muka juga nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa takut. Aku berharap sih stabil dulu terus bisa tatap muka. Jadi kalau buat saya sekarang sih khawatir banget lah kalau buat tatap muka. Karena kan anak-anak sekolah juga yang masuk rame, bukannya sedikit. Takutnya penyebarannya malah jadi semakin cepat gitu. Lebih efektif tatap muka sih ya, cuma kan ya kondisi lagi nggak memungkinkan juga. Jadi ya mau nggak mau juga harus online. Iya, Reno dan juga pemirsa, sejumlah wilayah khususnya di wilayah aglomerasi DKI Jakarta sepakat menghentikan pembelajaran tatap muka seiring dengan ditemukannya sejumlah kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Lalu apakah pembelajaran jarak jauh menjadi solusi terbaik saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salem. Selamat pagi, Pak Satriwan. Selamat pagi, Mas Reno, Mbak Eva. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah, kita semuanya baik semua, Pak Satriwan. Terkait dengan keputusan pemerintah pusat yang akhirnya merestui untuk wilayah DKI Jakarta dan aglomerasinya menerapkan PTM 50%. Apakah Anda setuju dengan keputusan ini? Apakah seharusnya PTM 50% atau full semuanya adalah secara daring? Ya, terima kasih Mas. Yang pertama memang kita kaget ya melihat lonjakan kasus ya, istilahnya ngegas gitu ya, 27.000 kasus gitu. Dan ini tentu membuat kita kami para guru, kemudian orang tua, kemudian siswa, itu pasti cemas lah kan. Dimana kita harus mengajar datang ke sekolah setiap hari normal layaknya tahun 2019. Maksud saya normal dalam artian durasinya gitu ya, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Kemudian juga yang siswa masuk itu 100% gitu kan. Jadi kan sama dengan 2019. Ketika Pak Anies Baswedan beberapa hari lalu menyampaikan rencana untuk menunda atau menghentikan PTM 100% selama 1 bulan ke depan, kami sangat mendukung sebenarnya gitu. Cuman kan sayang di akhir kemudian keluar keputusan ya, rilis dari Kemdikbudristek bahwa opsinya menjadi 50% gitu kan. Jadi PTM terbatas 50%. Nah, kami sih berharapnya dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi yang sekarang di daerah aglomerasi ini, Jakarta, Jabodetabek, itu dihentikan sementara dulu gitu kan, kira-kira 1 bulan ke depan gitu. Jadi betul-betul PJJ, karena kami melihat selama ini pembelajaran jarak jauh di Jabodetabek relatif lebih efektif karena ditunjang oleh infrastruktur digital, kemudian kepemilikan gawai yang baik, kemudian jaringan internet yang relatif bagus juga gitu ya di daerah Jabodetabek, sehingga itu dapat dilakukan gitu. Nah, tapi kalau masih masuk 50%, saya rasa risikonya masih besar gitu ya, karena kan kita tahu P2G melakukan evaluasi setelah kita mulai PTM 100% kemarin ya 3 Januari, memang banyak terdapat pelanggaran prokes, baik itu di sekolah maupun pulang sekolah gitu ya, termasuk di DKI Jakarta sendiri. Misalnya ventilasi udara gitu ya, kita tahu banyak sekolah yang ada AC-nya, ya mereka tidak membuka gitu ya ruang sirkulasi udaranya kan gitu. Kemudian juga jarak 1 meter, ini rasanya sulit ya, apalagi yang kemarin ya, karena 100% yang masuk, jarak 1 meter agaknya juga susah dilakukan. Kemudian kantin juga ya, kantin ada yang diam-diam buka gitu. Jadi memang walaupun masuk 50%, risikonya tetap ada. Iya, Anda menyarankan sebaiknya PJJ 100%, tetapi opsi yang akhirnya diambil adalah PTM terbatas ya, 50%. Nah, ini diambil keputusan ini karena banyak tenaga pendidikan dan juga siswa yang positif COVID-19. Nah, dari pantauan P2G memangnya sejak 10 Januari PTM 100%, ini bagaimana sebetulnya penerapan protokol kesehatan di sekolah? Ya,
kalau di Jakarta kita spesifikkan, kami dapat informasi sudah ada 190 ya sekolah yang tutup gitu ya, karena ada siswa kemudian gurunya yang terpapar gitu. Bahkan ada yang 2 kali ya, di Jakarta Timur misalnya, kemudian di Jakarta Selatan gitu ya, SMA gitu sudah 2 kali gitu ditutup gitu. Nah, jadi kalau kita lihat pelanggarannya misalnya tadi saya katakan berkerumun di awal, di depan gitu ya ketika mau masuk karena jamnya bersamaan kan. Kemudian pulang sekolah juga demikian gitu, mereka nongkrong di Bogor gitu ya. Kantin-kantin juga buka gitu ya secara normal. Padahal kalau merujuk SKB 4 Menteri, kantin itu kan dilarang dibuka ya. Kemudian tadi ruang sirkulasi udaranya itu banyak yang tidak membuka gitu kan, karena misalnya ada AC tadi gitu kan. Nah itu diantara pelanggaran-pelanggaran, termasuk yang jarak 1 meter yang tidak bisa itu Pak. Baik, Pak Satriwan, kalau terkait dengan protokol kesehatan, jarak 1 meter meskipun itu di dalam kelas, ini menjadi suatu kendala karena tidak semua sekolah di Jabodetabek ini memiliki luasan wilayah yang cukup, luasan ruangan yang cukup. Kemudian terkait dengan kantin, tadi Anda menyinggung masih ada juga yang buka. Ini berarti mengindikasikan lemahnya pengawasan dan juga ditambah dengan ketidakpatuhan pihak sekolah atau seperti apa? Ya, yang pertama memang indikasi lemahnya pengawasan ya. Nah sebenarnya di dalam SKB itu pengawasannya sudah bertingkat ya, ini teorinya ya. Mulai dari Satgas COVID di sekolah. Di setiap satuan pendidikan itu ada Satgas COVID. Kemudian di atasnya ada kelurahan, kecamatan dan seterusnya gitu. Nah di DKI juga demikian mestinya. Tapi kami melihat tidak hanya di Jabodetabek, di daerah-daerah juga anak pulang sekolah itu biasa saja tidak pakai masker gitu ya, kemudian nongkrong-nongkrong, tidak jaga jarak gitu kan, dan masyarakat juga tidak memberikan sanksi atau peneguran gitu ya. Biasanya kan kalau dulu kalau ada misalnya yang menyimpang masyarakat menegur gitu. Kalau sekarang ya sama saja, siswa dengan masyarakat juga tidak pakai masker gitu kan. Nah, jadi kami melihat Satgas ini memang perlu ditingkatkan lagi kedisiplinannya, termasuk aparat ya pulang dari sekolah. Kami meminta betul di jam-jam pulang sekolah itu peningkatan pengawasan ya, misalnya dari Satpol PP gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan maksimal berapa, 4 atau 6 jam gitu ya. Baik, Anda sampaikan bahwa dengan 50% ini masih ada potensi yang besar. Kemudian Anda juga sampaikan tadi pengawasannya masih kurang nih. Betul. Jadi apalagi yang harus diperhatikan supaya tidak menjadi klaster lagi? Lebih dari 190 sekolah sudah menjadi klaster. Sekarang kan ada rilis terbaru dari Kemdikbudristek ya, menyambut yang 50% PTM terbatas ini. Jadi ada opsi orang tua. Nah di SKB kan memang tidak ada ya. Di SKB 4 Menteri wajib masuk PTM 100%. Nah sekarang sudah keluar rilis Kemdikbud. Jadi kami memang menghimbau saja kepada orang tua sekarang kita antisipatif, mitigasi di awal. Alangkah lebih baik sementara ini anaknya di rumah dulu gitu kan. Karena diberikan opsi sekarang Pak. Jadi kami berterima kasih juga karena opsinya sekarang diberikan untuk melakukan PJJ gitu. Jadi kami menghimbau agar lebih aman untuk orang tua memilih PJJ sementara ini di daerah aglomerasi. Baik, Pak Satriwan, kita sekarang berbicara dalam hal lebih ke teknis ke anaknya ya, ke siswa didiknya. Ketika dari full daring sejak awal pandemi, kemudian kemarin 10 Januari full PTM, lalu sekarang ada sebagian daring lagi. Apakah hal ini akan berdampak menurut Anda pada mental siswa untuk belajar? Ya, memang ini konsekuensi besar ya yang kita tengah hadapi. Ya kita tahu ya, pengalaman pendidikan itu harus ada yang namanya social emotional presence gitu ya, kehadiran sosial emosional gitu. Jadi harus ada ikatan ya, bonded gitu. Saya merasakan betul ketika baru masuk kemarin itu dengan kelas, karena saya di SMA ya, kelas 10 maupun kelas 11 gitu, atau ya khususnya yang kelas 10 kan kita kenalnya baru via Zoom gitu ya, selama 1 semester. Jadi memang belum terbentuk bondednya ya, keterikatan satu dengan yang lain. Rasa bersekolah di sekolah ini gitu ya, kedekatan hubungan emosional sosial dengan gurunya itu belum terbentuk. Nah ini saya rasa kita dapat tingkatkan dengan saya rasa pengetahuan
dan keterampilan guru di dalam pedagogi digital ya. Ini menjadi sebuah kebutuhan ke depan. Digital pedagogi itu, setuju tidak setuju ya dengan istilahnya, ini menjadi sebuah kebutuhan saat ini dan ke depan nanti. Bagaimana kita mengajar ya kan melalui media digital tetapi tidak melupakan dasar pedagogiknya. Makanya kami menyebut pedagogik digital gitu. Bagaimana tidak hanya sekedar memindahkan ruang kelas ke ruang digital ya di depan Zoom seperti ini, tidak, tetapi harus ada dasar filosofis pedagogiknya itu sendiri sehingga social emotional reason tadi tetap hadir ya gitu kan. Cognitive reasonnya juga hadir. Demikian. Baik, Pak Satriwan, meskipun orang tua saat ini punya peran juga ya untuk menentukan anaknya PJJ saja, tetapi kalau kita berkaca ke sebelumnya ya, salah satu alasan pemerintah menerapkan PTM 100% kemarin adalah adanya pendapat dari orang tua juga. Beberapa orang tua menyatakan bahwa ketika daring, anaknya sama saja seperti tidak sekolah. Nah, menurut Anda bagaimana terkait dengan hal ini? Singkat saja, Pak Satriwan. Ya, intinya kita kembali kepada filosofis pendidikannya Ki Hajar ya, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada pertama di rumah, di keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Saya rasa butuh keterlibatan partisipasi orang tua. Saya rasa 2 tahun ini cukup ya untuk kita sama-sama belajar, berefleksi bersama agar anak-anak kita tetap mendapatkan pendampingan pendidikan baik dari guru melalui PJJ maupun oleh orang tua ya melalui pendampingan langsung di rumah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Bapak Satriwan Salim sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Satriwan.